Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semua, marilah kita awali belajar pada kesempatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak bapak, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita akan belajar pelajaran 1, yaitu surat Al-Falaq. Anak-anak bapak yang soleh-solehah, saat mati lampu dan suasana gelap, pasti kamu merasa takut, bukan? Lalu, apa yang kalian lakukan saat itu? Pernahkah kamu berjalan di malam hari? Apa yang kalian rasakan saat itu? Pasti takut, bukan? Nah, berdoalah kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Maka bacalah surat Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, mantra-mantra, dan ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Dengan demikian, surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita berlindung. Baiklah anak bapak, dalam video ini kita akan mempelajari materi surat Al-Falaq, membacanya dan memahami makna surat Al-Falaq. Anak-anak bapak, sebelum membaca surat Al-Falaq, kita mesti bisa membaca huruf, mengucapkan huruf, melafalkan huruf dengan benar. Seperti kita bisa membedakan antara qaf dengan kaf, antara a dengan a, antara a hamzah dengan ain. A ya, di bawah makhrajnya, di tenggorokan bagian bawah, a di tenggorokan bagian atas. Antara sa, sin dengan shin. Sin makhrajnya berbeda dengan shin. Kemudian pelafalan huruf wawu, wa, berbeda dengan fa, walaupun sama-sama huruf syafatain atau huruf bibir. Nah, artinya perhatikan bacaan huruf hijaiyah ini, kita harus bisa bedakan ketika membaca qaf dengan kaf, antara sin dengan shin, antara a hamzah dengan ain, antara wa dengan fa. Huruf-huruf di atas terdapat dalam surat Al-Falaq. Berlatihlah membaca dengan benar dalam melafalkannya. Membaca Al-Quran tidak harus buru-buru, tetapi harus tartil dan tepat sesuai makhrajnya. Apa itu makhraj? Yaitu tempat keluarnya huruf itu berbunyi atau berasal. Baiklah anak-anak bapak, mari kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama dengan makhraj huruf yang benar dan fasih dan tartil. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Apa itu ta'awudz? Yaitu
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Bapak, mari kita mulai membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu bacaan Al-Falaq, surat Al-Falaq. Kita kupas satu persatu. Anak-anak Bapak, kita harus bisa membedakan antara a'udzu, a kemudian a'u, qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf di situ tercetak biru, artinya itu huruf qalqalah, dia memantul saat dia waqaf. Falaq. Nah, kemudian ada nun mati bertemu sya, huruf shin, yang terbaca hukum ikhfa atau samar. Min syarri, ya, yang ikhfa di situ tertulis warna hijau, kemudian huruf qaf juga tercetak warna biru, yang artinya qalqalah juga atau memantul saat wakaf atau berhenti. Ma khalaq. Kemudian wa min syarri, itu ada ikhfa lagi. Kemudian ada ghasiqin idza, siqin qaf tanwin kasroh tanwin bertemu hamzah, itu adalah izhar atau bacaan jelas, izhar halqi, itu dibaca jelas. Ghasiqin idza waqab. Ba atau juga disebut huruf qalqalah saat waqaf juga atau berhenti dia memantul, waqab. Wa min syarrin naffa, ya, itu juga wa min syarri, ada ikhfa lagi, samar lagi. Kemudian nunnya bertasdid berwarna pink, itu artinya gunnah musyaddadah, yaitu setiap huruf nun dan mim ketika bertasdid dia berdengung agak ditekan lebih dominan. Min syarrin naffa, nunnya berdengung ditekan. Fil 'uqad, itu dalnya dal qalqalah, yaitu dia memantul saat berhenti, harus dipantulkan. Fil 'uqad. Nah, kemudian wa min syarri, itu ada ikhfa lagi warna hijau. Hasidin idza, itu juga ada izhar, yaitu tanwin kasroh tanwin bertemu hamzah. Hasad, itu juga qalqalah, dibaca memantul. Nah, kemudian anak-anak Bapak juga harus memperhatikan panjang pendeknya. Contoh qul a'u, itu ada mad tabi'i dhammah bertemu wawu, dibaca dua ketukan. Qul a'udzu. Nah, kemudian min syarri ma-nya juga dua ketukan, yaitu fathah diiringi alif, ma. Ghasiqin, ya, gha juga fathah diiringi alif dua ketukan. Idza juga fathah dan alif dua ketukan. Naffa, fa-nya juga dua ketukan. Sa juga dua ketukan. Hasidin, hanya juga dua ketukan. Idza juga dua ketukan. Nah, perlu ketahui lagi anak-anak Bapak, ada yang namanya tasdid. Tasdid itu adalah huruf yang dibaca ditekan. Birabbil, seperti rabbil, syarri, naffa, ya, itu dibaca ditekan.
Baiklah anak bapak, kita ulangi lagi membaca surat Al-Falaq-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, baca secara berulang-ulang, misalkan 20 kali, dalam satu ayatnya diulang 20 kali hingga kamu benar-benar fasih dan hafal. Harus berlatih keras, kamu harus bisa sungguh-sungguh. Nah, setiap ayat dibaca 20 kali, diulang 20 kali, 20 kali, disambung dengan bacaan pelafalan yang benar. Tidak boleh keburu-buru, pelan-pelan, sabar. Karena membaca Al-Quran itu mengandung pahala. Baik anak bapak, ini pembelajaran melalui video tidak bisa serta-merta benar secara pelafalannya, karena akan lebih baik kamu mengaji kepada guru langsung, guru Al-Quran yang mengajari Al-Quran harus tatap muka, yaitu musyafahah, talaki, bertemu antara guru dengan murid, sehingga guru tahu bagaimana kamu melafalkan itu benar apa salah hurufnya. Kemudian guru juga bisa mencontohkan melafalkan hurufnya dengan contoh mulutnya guru, kamu lihat, kamu perhatikan. Jadi bisa tahu letak makhrajnya. Hanya di video ini hanya sebatas untuk pembukaan. Sebagai pengantar untuk kita belajar di tatap muka. Baiklah anak-anak bapak, selanjutnya kita akan mengartikan surat Al-Falaq, yang artinya ayat pertama, Qul, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, dari kejahatan makhluk yang diciptakan, min syarri ma khalaq. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau tali. Yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu arti surat Al-Falaq. Selanjutnya anak-anak bapak beri tugas kalian menulis surat Al-Falaq, menyalin di buku kalian. Tulisan di sebelah kanan kamu salin persis di sebelah kiri di buku kamu. Nah, itu nanti tugas kamu. Selain itu kamu juga bertugas menghafalkan surat Al-Falaq beserta artinya yang nanti Bapak nilai ketika di sekolah. Selanjutnya kita akan memahami makna surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-133 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surat ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nama surat Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Surat ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwidzatain yang artinya atau isinya tentang memohon perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan dan penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari diri manusia sendiri, karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Makanya kita senantiasa bermulazamah, membiasakan membaca surat Al-Falaq, memohon perlindungan kepada Allah. Terlebih mau tidur, bangun tidur, mau pergi, mau kemanapun,
kita bisa membaca surat Al-Falaq, memohon perlindungan kepada Allah. Demikian anak-anak Bapak, pembelajaran tentang surat Al-Falaq, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian mengaji di rumah dengan guru yang sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.